Sekarang lagi di Jakarta. Jadi Oh, sekarang lagi di lagi malam. Jakarta. Ya udah malam. Oh, oke. Berarti malam ya Kak sekarang di Jakarta. Ya. Oke. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Amin, Sebelumnya amin. izin memperkenalkan diri. Di sini nama saya Nafira Nailal Ula. Saya di sini sebagai Menteri Luar Negeri PPMI Mesir 2023-2024 Kabinet Adikarya. Dan di hari ini saya selaku moderator di acara webinar International Scholarship Festival 2023 yang bertemakan Leading the Nation Growth by Empowering Global Education. Nah, di acara ini, kenapa kita mengadakan acara ini? Karena di sini kita ingin memberikan wadah untuk teman-teman yang memiliki minat untuk melanjutkan studi magisternya ke luar negeri lagi nih. Karena aku yakin banget di sini teman-teman yang udah hadir di hari ini punya minat yang tinggi untuk lanjut program magisternya ke luar negeri lagi. Maka dari itu kita apresiasi dulu buat teman-teman semua. Oke, lanjut. Nah, berhubung di sini kita semua udah tahu ya problematikanya gimana sih untuk sekolah lagi ke luar negeri itu gitu kan. Karena kan sekolah ke luar negeri itu kan jauh dari orang tua ya kan ya Kak. Jauh dari orang tua, terus juga sering ngerasain homesick gitu. Terus salah satunya juga yang menjadi pikiran utama teman-teman di luar negeri itu salah satunya itu ekonomi. Ya enggak? Nah, tapi tenang aja teman-teman semua. Di sini di hari ini kita ada menghadirkan pembicara. Beliau ini salah satu penerima beasiswa full dari LPDP nih teman-teman. Maka dari itu tenang aja untuk hal ini. Sebelumnya izin membacakan CV kakak terlebih dahulu ya. Izin membacakan CV kakak terlebih dahulu ya. Namanya Silakan. Muhammad Syahab. Beliau sedang melanjutkan program magisternya di London School of Economics and Political Science dan sedang menyelesaikan disertasinya ya Kak. Masya Allah. Ya. Nah, beliau ini salah satu lulusan Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik. Beliau juga berpengalaman kerja di Patra Government Relations sebagai Policy and Public Affairs Analis di tahun 2020 sampai 2022. Juga beliau pernah berpengalaman bekerja di Jakarta Provincial House of Representative sebagai Executive Assistant di tahun 2019 sampai 2020. Nah, di sini udah nggak diragukan lagi ya teman-teman studinya Kak Mujab ini dan karirnya Kak Mujab. Pasti di sini teman-teman semua udah nggak sabar ya dengerin pemaparan materi dari Kak Mujab ini. Mungkin bisa langsung kita simak kali ya pemateri kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Kak. Baik, terima kasih moderator atas perkenalannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore ya kalau di Mesir ya sekarang ya. Atau selamat siang. Oke, selamat Sore. apapun ya, salam 24 jam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Selamat malam dari Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah saya sudah selesai masa studinya. Jadi sekarang saya sudah di Indonesia untuk menunggu waktu wisuda. Nah, pada sesi kali ini saya pengen sharing ke teman-teman semua terkait dengan master di United Kingdom gitu ya, sesuai dengan yang diarahkan oleh panitia. Nah, ada dua bagian besar yang pengen saya ceritakan di sini. Pertama, bagaimana kehidupan akademik, terus kemudian kedua, gimana kita bisa dapat scholarship untuk studi di United Kingdom, meskipun tersedia juga opsi kalau teman-teman semua mau bayar sendiri gitu ya untuk kuliah di UK. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, teman-teman semua, nama saya Mujab. Saat ini status masih Master of Science student di Development Studies of the London School of Economics and Political Science. Masih nunggu nilai dan hasil ya, semoga lulus ya teman-teman semua, doanya.
terus kemudian pernah menjadi awardee juga di Queensland University of Technology dengan beasiswa dari Australian Awards, dan S1 saya di Universitas Indonesia dengan jurusan ilmu politik. Kemudian di PP UK saya juga aktif di organisasi sebagai sekretaris jenderal PP UK dan lain sebagainya. Silakan nanti teman-teman semua barangkali mau connect bisa saling follow mungkin di Instagram @mujabms. Ya, teman-teman semua disclaimer ya, yang mungkin saya sampaikan itu tidak bisa terlalu digeneralisir dalam konteks beasiswa apapun, terus kemudian tidak bisa digeneralisir juga dalam konteks kampus. Tetapi secara garis besar mungkin akan ada keterkaitan gitu ya dengan satu kampus dengan kampus yang lainnya, karena meskipun kita beda-beda kampus, tapi kurang lebih untuk sistem pendaftaran akademik dan lain sebagainya itu kurang lebih akan sama. Yang membedakan mungkin akan ada dari segi metode belajar, kurikulum dan lain sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman semua pahami dari studi master di United Kingdom itu hanya akan menghabiskan waktu kurang lebih 1 tahun, teman-teman semua. Jadi biasanya kan program magister atau program master itu teman-teman semua akan habis waktu berapa tahun? 2 tahun ya, kalau di berbagai macam negara yang lain. Nah, kalau di UK itu cuma 1 tahun doang. Tetapi 1 tahun itu tuh bukan berarti, oh berarti yang dipelajari lebih dikit ya. Oh berarti nggak sebanyak kalau kita belajar 2 tahun. Enggak, tapi kalau di UK itu sistemnya adalah pemadatan. Jadi yang magister yang seharusnya 2 tahun itu dipadatkan menjadi 1 tahun aja. Dan misal kalau di magister 2 tahun, teman-teman semua ada liburan panjangnya, misal ada summer break, ada spring break, ada liburan-liburan yang panjang. Tetapi kalau di UK itu liburannya tuh kayak anak sekolah gitu loh, cuma 2 minggu, 3 minggu, setelah itu kita masuk lagi dan lain sebagainya. Jadi dalam kurikulum one year program ini, let's say kita bagi 1 tahun itu menjadi 4 term ya, teman-teman semua ya. Term pertama itu 3 bulan. Jadi 3 bulan awal itu ada proses matrikulasi, kemudian sistem ada proses udah semester 1 tuh udah mulai berjalan tuh term 1. Kegiatan akademiknya mulai berjalan. Kemudian term 2 itu dimulai 3 bulan selanjutnya, tetapi biasanya ada break dulu tuh selama 2 sampai 3 minggu. Itu kita mulai term 2. Biasanya term 2 itu akan mulai di bulan Januari setelah kita libur Desember atau libur musim dingin. Nah, kemudian term 3, jadi term 1 sama term 2 itu isinya kuliah teman-teman semua. Kuliah doang gitu ya. Kemudian term 3 adalah term ujian, di mana teman-teman semua itu akan dapat banyak tugas kuliah, terus kemudian akan dapat banyak paper, akan dapat ujian tertulis, dan lain sebagainya. Itu adalah di term 3. Dan di term terakhir, teman-teman semua akan menulis yang namanya disertasi. Nah, disertasi ini itu kalau di bahasa kampus lain di luar Inggris itu namanya tesis. Tapi somehow di Inggris tesis itu disebut sebagai disertasi. Nah, jadi perkuliahan 2 tahun yang biasanya dilakukan oleh program studi magister di banyak negara, termasuk di Indonesia, kalau di Inggris itu dipadatkan menjadi 1 tahun saja dengan pembagian 2 term kuliah, 1 term ujian, dan 1 term untuk khusus disertasi. Kemudian teman-teman semua, setiap kelas, ya setiap mata kuliah, itu teman-teman semua akan melewati 2 jenis pembelajaran. Pertama adalah pembelajaran yang sifatnya lecturer. Jadi public lecture itu biasanya kelasnya jumlahnya jauh lebih besar, gitu ya. Ada 50 orang dalam satu kelas, terus kemudian dosen itu sifatnya lebih presentasi teman-teman semua. Menyampaikan materi, terus kemudian biasanya ada sesi tanya jawab, tapi sangat sedikit sesi tanya jawabnya. Nah, di jenis kelas yang kedua, kita punya yang namanya seminar. Nah, seminar itu adalah satu kelas yang jumlahnya 50 orang itu akan dibagi ke kelas yang jauh lebih kecil. Biasanya jumlahnya 10 sampai dengan 15 orang. Nah, di kelas tersebut teman-teman semua, kita dituntut untuk berdiskusi secara aktif.
Ya, misal nanti kita dapat bagian untuk presentasi itu. Biasanya satu kelompok tuh isinya cuma dua orang presentasi, terus kemudian dibahas oleh kelompok-kelompok lainnya. Nah, sebelum kelas yang namanya kelas seminar tersebut, kita wajib yang namanya untuk baca terlebih dahulu, reading list dan lain sebagainya. Karena kalau kita nggak melaksanakan itu, kita akan pasif tuh nanti di kelas, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa namanya, nggak ngerti yang dibahas di kelas itu apa. Berarti Nah, harus benar-benar kemudian aktif ya Kak ya? harus Kelas. benar-benar aktif, betul. Dan harus baca juga sebelum kelas dimulai. Nah, Oke. selanjutnya ada yang namanya proses disertasi. Saya nggak tahu ya kalau di Mesir atau konteksnya gimana, tapi kalau saya waktu S1 di Indo, yang namanya skripsi, itu kita sangat bergantung pada dosen pembimbing. Sedangkan kalau di United Kingdom, dosen pembimbing itu sifatnya adalah lebih memberikan kerangka berpikirnya itu seperti apa dalam penelitian. Tetapi tidak punya kuasa untuk memberi approval atau tidak approve terhadap skripsi kita atau disertasi kita. Nah, dosen pembimbing itu memberikan feedback aja tuh. Dia nggak ada proses yang, oh kamu harus ganti ini, ganti itu, dan sebagainya. Karena mereka percaya bahwa riset yang kita adalah the expert of the research. Jadi kita adalah expertnya. Kita diberikan keleluasaan untuk mengatur penelitian kita tuh seperti apa. Dan enak nggak enaknya, ini saya bisa bilang enak ataupun nggak enak, tidak ada proses defense, tidak ada proses sidang tesis. Nggak ada, teman-teman harus presentasi dan kemudian mempertahankan tesis teman-teman semua. Jadi yang kalian submit untuk lulus itu hanya adalah paper, jumlahnya 10.000 kata, dan paper tersebut itu akan menentukan status kelulusan teman-teman semua, tanpa teman-teman semua harus memberikan penjelasan tentang tesis teman-teman semua. Kemudian di United Kingdom, mungkin sebagaimana juga Mesir gitu ya, kita punya banyak sekali mahasiswa Indonesia, jadi PPI-nya sangat aktif, baik tingkat PPI United Kingdom maupun tingkat kota. Dan bicara soal kehidupan Muslim dan keindonesiaan, apalagi kalau saya tinggal di London ya waktu itu kita banyak sekali kegiatan-kegiatan soal keindonesiaan gitu ya. Ibaratnya kalau mau makan enak kita harus ke KBRI gitu ya, dengan bawa Tupperware, bungkus makanan dan lain sebagainya. Jadi situasi yang semacam itu juga hadir di United Kingdom gitu. Jadi kalau teman-teman semua mau mencari negara asing yang memang suasana keindonesiaannya itu masih sangat lekat, ya salah satunya adalah di United Kingdom gitu. Kemudian bagaimanapun United Kingdom atau Inggris Raya merupakan negara yang sangat strategis. Dalam arti kestrategisan dari United Kingdom ini berkaitan dengan peran UK sendiri ke Indonesia gitu ya. Jadi sangat banyak intensitas menteri-menteri ataupun pejabat-pejabat tinggi Indonesia untuk datang ke United Kingdom. Sehingga sebagai PPI kita punya banyak kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung gitu ya dengan para pejabat di situ. Saya hitung selama 1 tahun kepengurusan saya sebagai Sekjen PPI UK, itu kurang lebih saya sudah bertemu 11 menteri yang datang ke United Kingdom. Jadi exposure tersebut teman-teman semua ini menurutku adalah salah satu yang mahal yang bisa diakses oleh student yang berkuliah di United Kingdom. Dan terkait dengan kehidupan Muslim dan keindonesiaan juga nggak perlu ditakutkan gitu ya. Ibaratnya mau cari makanan halal, meskipun biasanya harganya lebih mahal sedikit, tetapi akses untuk makanan halal tidak terlalu susah. Terus kemudian pada saat hari-hari besar Islam gitu ya, kita juga nggak susah untuk menemukan tempat-tempat misalnya pas Ramadan, tempat itikaf, tempat pengajian, buka puasa bersama dan lain sebagainya, itu pun tidak susah untuk dicari. Nah, ini gambaran gitu ya. Saya nggak sempat bikin PowerPoint yang advance. Jadi kalau teman-teman semua pengen melihat bagaimana kehidupan student saya di United Kingdom, teman-teman semua bisa cek Instagram atau bisa saya pernah kerjasama dengan Indonesia Global untuk bikin video. Bentar, saya coba forward linknya.
Boleh nih teman-teman semua follow Instagramnya Kak Mujab ini biar tahu lebih banyak info dari UK ini. Ya, ini saya kirim linknya di chat grup. Nah, ini saya pernah kerjasama dengan Indonesia Mengglobal untuk bikin kampus tour di LSI. Jadi teman-teman semua bisa sedikit melihat gitu ya, seperti apa kehidupan kampus di United Kingdom. Nah, di presentasi saya ini saya akan lebih menitik beratkan gimana kita bisa dapat scholarship sih, karena bagi saya ya kuliah di luar negeri itu mahal gitu. Jadi mau tidak mau teman-teman semua atau saya sendiri secara pribadi itu harus dapat scholarship atau beasiswa. Tetapi sebelum teman-teman semua menentukan mau sekolah lanjut atau enggak, teman-teman semua menurutku harus menjawab 3 pertanyaan ini gitu ya. Kenapa harus S2? Kenapa harus di luar negeri? Dan kenapa harus sekarang? Ini pertimbangan-pertimbangan ini itu menurutku akan sangat berkaitan dengan apa yang teman-teman semua akan cari di kehidupan pasca kampus gitu ya. Misalnya saya setelah lulus S1 tidak memutuskan untuk langsung S2 karena saya memerlukan pengalaman kerja terlebih dahulu gitu supaya mendapatkan justifikasi kenapa saya harus S2. Kemudian kenapa harus di luar negeri? Karena saya S1-nya di dalam negeri, saya S1 di UI dan saya merasa bahwa exposure untuk berkuliah di luar negeri akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap karir saya. Dan kenapa harus sekarang? Karena simply pada saat itu saya merasa bahwa 2 tahun bekerja itu sudah cukup buat saya untuk dapat pengalaman kerja awal dan saatnya saya untuk belajar lebih lanjut lagi untuk bisa mengevaluasi kemampuan akademik dan kemudian kemampuan yang dibutuhkan untuk di dunia kerja. Sehingga menemukan apa yang disebut sebagai drive di teman-teman semua sebelum memulai perjalanan mencari S2, baik itu kampus maupun beasiswa, teman-teman semua menurut saya harus menjawab 3 pertanyaan ini. Setidaknya 3 pertanyaan ini. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan teman-teman semua. Secara umum, seleksi masuk kampus S2 di Inggris itu nggak ada tes. Jadi yang perlu teman-teman submit itu hanyalah CV, kemudian membuat motivation letter sebanyak variasi ya. Ada yang minta 750 kata, ada yang minta 1000 kata, ada yang minta 1500 kata tergantung requirement dari kampus. Dan kemudian yang ketiga, teman-teman semua harus memberikan surat rekomendasi yang biasanya diberikan oleh dosen pembimbing kalian atau dosen yang mengenal kalian secara akademik. Nah, itu secara umum prosesnya seperti itu teman-teman semua. Jadi nggak butuh yang namanya kalian datang ke kampus terus kemudian ada tes. Kalau di Indonesia kan biasanya teman-teman semua harus misalnya S1 di Indo gitu ya, bahkan S2 di Indo ya ada tes SIMAK-nya kalau misalnya di UI gitu. Nah, kalau di Universitas di Inggris itu cukup untuk mensubmit setidaknya 3 dokumen tersebut dan dokumen-dokumen yang lainnya. Jadi prosesnya ya nulis terus kemudian submit terus kita tunggu apakah kita diterima atau tidak. Nah, tapi sebelum itu teman-teman semua harus riset terlebih dahulu gitu ya perihal misal universitas dan jurusan tujuan apa yang teman-teman semua cari. Kemudian pilihan beasiswanya itu apa aja. Terus sertifikasi kemampuan bahasa asing apa saja yang dibutuhkan. Terus kemudian prioritas kesibukan nih. Misal teman-teman semua sekarang lagi berkarir, lagi bekerja gitu. Seberapa siap teman-teman semua mengalokasikan persiapan S2 di antara kesibukan yang lain. Dan yang terakhir adalah aspek finansial. Nah, aspek finansial ini juga kondisinya akan sangat kontekstual gitu. Jadi for my case itu aku ini ya tulang punggung keluarga gitu. Jadi aspek finansial yang harus dipersiapkan misalnya uang bulanan untuk keluarga gitu. Terus kemudian karena saya belum punya sertifikat bahasa Inggris nih IELTS atau TOEFL, saya harus les terlebih dahulu dan kemudian tes. Tes itu pun mahal itu. Satu kali tes itu 3 juta rupiah gitu. Itu pun kalau langsung lulus sesuai dengan skor yang
targetkan gitu. Jadi hitungan-hitungan finansial itu meskipun teman-teman semua menargetkan untuk beasiswa, paling tidak menurut saya teman-teman semua harus mempersiapkan aspek finansial gitu. Karena bahkan untuk mencapai beasiswa atau mendapatkan beasiswa, teman-teman semua perlu untuk mempersiapkan setidaknya misal sertifikat bahasa asing gitu, yang biaya tesnya adalah 3 juta per tes. Itu. Nah, terus kemudian pahami juga beasiswa yang akan teman-teman semua cari gitu ya. Dalam konteks Inggris itu hanya ada 2 nih yang available mungkin buat kita semua. Pertama adalah LPDP, kemudian yang kedua adalah Chevening. Dan biasanya setiap kampus juga misal ada beasiswanya, tapi nggak full covered misal 100%, atau mungkin nggak, biaya hidup itu teman-teman semua tanggung sendiri gitu ya. Nah, setiap beasiswa itu punya tahapan yang berbeda-beda gitu. Tahapan interview yang berbeda, kemudian sistem seleksi yang berbeda, ataupun hipotesis awardee ideal yang berbeda. Misalnya, kalau teman-teman semua mau daftar LPDP, berarti teman-teman semua harus mempersepsikan diri teman-teman semua sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia gitu ya. Terus kalau Chevening itu dia punya, Chevening itu dari UK Government Scholarships gitu. Itu pun punya kriteria yang berbeda gitu. Jadi teman-teman semua perlu untuk mengetahui setidaknya hipotesis awardee ideal dari beasiswa-beasiswa tersebut tuh apa aja. Nah, apa yang perlu teman-teman semua lakukan gitu untuk bisa mendapatkan beasiswa dan kemudian juga mendapatkan universitas. Pertama dan yang paling utama adalah motivation letter, karena ini adalah senjata untuk teman-teman semua apply di universitas dan kemudian apply beasiswa. Kemudian khusus untuk beasiswa, teman-teman semua butuh yang namanya interview preparations. Gitu. Yang ketiga, menurut saya, sistem mentorship atau mengetahui perjalanan dari orang-orang sebelum kita itu penting juga untuk dilakukan gitu. Jadi learn from the other experience. Terus kemudian yang keempat, strengthening your personal branding, karena saya yakin siapapun yang diterima itu dia terlihat berbeda atau punya personal branding yang kuat gitu, sehingga dalam seleksi banyak gitu mereka dianggap sebagai seseorang yang layak. Kemudian practice makes perfect. Nah, rumus sederhana untuk membuat motivation letter yang bagus itu sebenarnya cukup mengkombinasikan past, present, sama future. Jadi di past itu teman-teman semua bisa mencantumkan misal apa gelar S1 kalian, kemudian apa research di S1 kalian, experience yang berpengaruh di S1 kalian itu seperti apa, dan kontribusi yang berpengaruh di masa studi S1 kalian itu seperti apa. Kemudian present experience itu kalian bisa menjelaskan tentang aktivitas sekarang, kemudian concern kalian terhadap isu tertentu, dan kemudian kontribusi yang teman-teman semua lakukan sekarang. Jadi kalau di past sama present itu kalian menjelaskan actual, menjelaskan apa yang sudah dan kalian sedang lakukan. Sedangkan di future, kalian bicara soal cita-cita kalian gitu. Rencana kalian ke depannya. Your plan on education, your plan on certain issues, your future contributions, kemudian your career plan. Plus, kalau misal teman-teman semua lagi daftar beasiswa, kalian perlu juga untuk menyesuaikan dengan scholarship value-nya gitu. Misal LPDP itu value-nya apa sih? Kemudian Chevening itu value-nya apa? Itu silakan bisa teman-teman semua combine di situ. Misalnya saya S1 di ilmu politik gitu ya. Kemudian pengalaman advokasi pada saat saya jadi ketua BEM UI. Kemudian saya juga ikut serta kegiatan internasional. Kemudian saya juga mendirikan komunitas pemuda namanya Ruang Tegal Muda gitu. Kemudian aktivitas sekarangnya apa? Waktu-waktu daftar beasiswa sama kampus ya. Kayak work for government. Kemudian saya punya concern terhadap isu-isu pembangunan karena saya pengen ngambil studi tentang development studies atau studi pembangunan. Kemudian kontribusinya apa? Via Ruang Tegal Muda. Kemudian future yang saya jual adalah
Oh, karena saya daftar Development Studies itu soal studi pembangunan yang fokus terhadap negara berkembang dan fokus terhadap kemiskinan. Sehingga saya pengen memperkuat pengetahuan saya di situ. Dan kenapa UK? Ya karena banyak top uni di UK, kemudian Development Studies itu juga asalnya dari UK, banyak kampus peringkat bagus itu di UK, dan lain sebagainya. Kemudian saya pengen mastering on development and politics. Gitu. Saya cerita di situ bagaimana studi di development studies di LSE akan mengubah career plan saya dan kemudian expertise yang saya punya dalam dunia profesional. Kemudian pengembangan institusi, saya juga bisa bilang bahwa institusi di mana saya bekerja itu akan bisa berkembang ketika saya kembali dengan gelar S2, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dijelaskan dalam mekanisme short term, mid term, and kemudian long term plans. Kemudian interview nih, untuk wawancara, teman-teman semua bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sering tersebar di internet gitu ya, tentang why do you pick this course, tell us about yourself dan lain sebagainya. Karena setidaknya pertanyaan-pertanyaan ini akan keluar, tetapi yang membedakan nanti adalah jawaban kita gitu. Dengan semakin kita mempersiapkan jawaban kita dan mengeksplor jawaban-jawaban kita, maka kita akan semakin siap dalam menghadapi sesi interview gitu loh, terutama dalam proses mendapatkan beasiswa. Nah, kenapa kita membutuhkan interview ini ya? Tadi kita mencoba untuk menyiapkan the best answer, kemudian kita juga berusaha untuk mapping the answer, mana questions dan kemudian answer yang strategis untuk bisa membangun personal branding kita, dan tentunya membangun yang kita sebut sebagai self-confidence. Nah, kita juga bisa learn from other experience gitu ya. Bisa dengan sistem mentorship, atau teman-teman semua bisa lihat video-video yang ada di YouTube atau di blog dan lain sebagainya. Dan kita tentu butuh mentor gitu ya untuk membantu segala proses persiapan dalam mendapatkan beasiswa ataupun kampus. Nah, dalam proses saya mungkin ngerepotin lebih dari 5 orang gitu ya untuk bisa mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Jadi jangan ragu teman-teman semua untuk kontak orang-orang yang menurut teman-teman semua well experience untuk bisa membantu proses persiapan kalian. Bahkan ke stranger pun nggak apa-apa gitu, coba DM Instagramnya, tanya-tanya dan lain sebagainya. Kemudian personal branding gitu ya. Saya percaya bahwa saya bahkan lolos beasiswa LPDP dan kemudian lolos di LSE yang notabene adalah kampus sosial terbaik kedua di dunia. Itu menurut saya bukan karena IPK saya paling tinggi atau prestasi akademik saya bagus banget di S1 atau pengalaman kerja saya yang sangat bombastis dan lain sebagainya, tetapi bagaimana membangun personal branding melalui proses interview atau dalam konteks kita daftar kampus itu melalui personal statement yang kita buat gitu. Jadi bagaimana kalian bisa mengemas diri kalian melalui tulisan dan proses interview itu yang menurut saya akan membedakan kalian dengan awardee yang lain atau applicant yang lain. Gitu. Nah, sehingga penting teman-teman semua untuk punya yang namanya strong introduction sama strategic answer. Gitu ya. Misalnya dalam personal branding gitu ya, saya menulis ini semua pengalaman kerja, saya pernah jadi mahasiswa berprestasi, ketua BEM UI, Bank Jakarta dan lain sebagainya sebagai bentuk dari personal branding. Kemudian ini saya langsung ke contoh ya. Ini contoh naskah perkenalan gitu ya, saya lakukan gitu ya. Pertama, pasti ada general information gitu ya, tentang nama, my name is Muhammad Syahab Mujab, graduate from University of Indonesia, major in political science, itu general points. Kemudian di strength point-nya, di sini saya cantumkan bukan hanya saya sebagai ketua BEM UI, tapi apa sih yang saya lakukan ketika saya menjabat sebagai ketua BEM UI yang akhirnya membuat
saya tertarik dalam bidang ini gitu ya. Saya sebutkan my experience following public policy when I was elected as the chairman of the student organization at Universitas Indonesia. Terus kemudian saya juga bicara soal pengalaman kerja di Strength Point yang membuat saya relevan dengan applicants yang dicari oleh kampus tersebut gitu. Dan kemudian kenapa harus saya, ini juga saya sebutkan di paragraf terakhir sebagai call for points. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan relevan teman-teman semua untuk bisa mempersiapkan proses interview beasiswa ataupun kemudian dalam teman-teman semua menulis personal statement gitu ya. Misalnya kalau ditanya kenapa kita butuh study abroad gitu ya, kita bisa jawab tentang better quality of education, kemudian international connections, kemudian global mindset. Kemudian kalau kita misalnya ditanya soal kenapa lu pilih negara ini, kita bisa bilang soal quality of education-nya juga, kemudian ranking universitasnya, sama komunitas internasional yang friendly. Kenapa kita berbeda gitu ya dengan awardee yang lain atau applicants yang lain? Kita bisa bicara soal experiences, kemudian kontribusi yang kita lakukan, dan kemudian visions atau visi masa depan yang akan kita lakukan kalau kita dapat beasiswa atau kuliah di kampus tersebut. Terus apa yang teman-teman semua lakukan gitu ya setelah lulus dari S1. Kalian bisa bicara soal pekerjaan, bicara soal jaringan yang teman-teman semua bangun, dan kontribusi. Kemudian plan jangka panjang, teman-teman semua bisa bilang plan untuk diri sendiri ataupun for your family, for your communities, dan kemudian untuk negara. Kalau bicara soal halangan, apa yang mungkin bisa menjadi obstacle teman-teman semua untuk bisa tinggal di luar negeri gitu ya, misal culture shock, dan bagaimana teman-teman semua bisa menghandle itu. Sebagai penutup teman-teman semua, nanti kita lanjut dalam sesi tanya jawab. Menurut saya proses untuk mendapatkan universitas dan kemudian proses bahkan untuk mendapatkan beasiswa apapun itu tidak hanya dimenangkan oleh orang yang pintar aja teman-teman semua, tapi justru dimenangkan oleh orang yang jauh lebih siap. Jadi kalau misal teman-teman semua memang pengen berikhtiar untuk kuliah di luar negeri lagi gitu, ngambil studi master khususnya di United Kingdom, maka yang harus teman-teman lakukan itu bukan hanya mengandalkan kepintaran, tetapi juga mengandalkan kesiapan teman-teman semua. Terima kasih banyak, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak Kak Muja, Masya Allah materi yang sangat luar biasa ya teman-teman semua. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman semua yang mau ngasih pertanyaan buat Kak Mujab ini boleh ya pertanyaannya di drop di kolom Q&A. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih Kak, boleh Kak? Boleh. Ya, kalau boleh tahu dari cerita materi yang Kakak paparin ini, aku melihat berarti ini udah masuk ke targetan Kakak ke depannya gitu ya, kalau misalkan mau ngambil beasiswa dan kuliah di UK ini. Atau emang Kakak sekedar nyoba atau gimana tuh Kak? Spontan nyoba gitu. Kalau boleh tahu gimana? Kuliah di luar negeri itu menjadi salah satu impian saya gitu. Dan kenapa UK? Karena ada berbagai macam pertimbangan gitu. Yang paling utama karena 1 tahun gitu ya. Jadi karena saya butuh uang gitu, butuh menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Jadi meninggalkan keluarga 1 tahun itu menurut saya masih acceptable buat saya, masih bisa affordable. Kemudian kedua, saya merasa tidak punya bandwidth untuk belajar bahasa lain gitu ya. Mungkin saya nggak sejago teman-teman semua bahasa Arab gitu. Saya cuma bisa bahasa Inggris. Jadi maka pilihan-pilihan yang saya canangkan gitu ya untuk studi luar negeri adalah negara-negara yang berbahasa Inggris gitu. Dan Amerika lagi serem gitu dengan racism, kemudian gun issue dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya ini bukannya black campaign Amerika ya, tapi waktu itu memang personal reasonnya itu ya. Saya pengen, akhirnya saya milih Inggris.
Dan alhamdulillah sekali coba gitu untuk beasiswa sama universitas. Berarti udah disiapin dari jauh-jauh hari ya Kak, kalau misalkan mau ke UK Iya, ini juga. dari proses, jadi sorry mau tahu. Jadi Iya, saya tuh dapat beasiswa dulu, saya dapat beasiswanya itu cepat, tapi dapat kampusnya lama karena skor IELTS yang diminta oleh kampus saya itu tinggi banget gitu, dan saya nggak nyampe-nyampe. Jadi setelah dapat beasiswa itu 2019 akhir, tapi akhirnya baru berangkat itu 2022 gitu. Jadi nunggu sekitar 2 tahunan, sorry 3 tahun untuk akhirnya berangkat karena pandemi juga dan lain sebagainya kan. oh gitu. Berarti perjuangannya untuk ini sangat panjang ya Kak untuk ke UK ini. Insya Allah Nggak keren. lancar-lancar banget sih sebenarnya. Cuma ya alhamdulillah gitu. Insya Allah. Kalau boleh tahu berarti Kakak juga nyiapin IELTS-nya juga lama juga nih Kak. Iya, buat LPDP karena IELTS yang nggak terlalu tinggi, itu aku langsung bisa. Tetapi buat kampus saya tes sampai 4 kali. Jadi bayangkan 3 juta kali 4 kali itu buat IELTS doang, buat tes doang. Kemudian saya perlu juga untuk les dan lain sebagainya kan. Lesnya cukup mahal. Jadi mungkin saya habis sekitar 25 juta lah untuk persiapan gitu. Tetapi itu menurut saya bentuk investasi gitu, karena kalau lu bayar kuliah sendiri itu harus habis kurang lebih ya minimal 1 M nggak sih? Iya Minimal betul. ya, Iya betul Kak. minimal. Iya, ibaratnya kalau lu habis 25 juta ya ya 2,5% dari 1 M gitu ya, menurutku jadi biaya investasi aja gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini udah banyak yang mau nanya ya. Udah ada yang ngasih pertanyaannya juga di kolom Q&A. Langsung aja. Dari Kak Fajar Muhammad Atar. Kak, izin tanya, kami kan di sini kebanyakan ambil jurusan keagamaan. Dan apakah di sana bisa untuk ambil lintas jurusan? Atau adakah jurusan yang berkaitan dengan kami di sini yang jurusan keagamaan gitu, Kak? Karena kan di sini di Mesir kan semuanya mahasiswa di Mesir ini kan ngambil jurusannya agama. Apakah ada di UK itu? Silakan, Kak. Untuk yang pertanyaan soal studi keagamaan, saya nggak bisa jawab. Teman-teman semua bisa do simple googling gitu di UK ada atau enggak. Tetapi untuk cross jurusan itu sangat memungkinkan gitu di UK. Jadi saya ngambil contoh aja gini ya. Ada satu teman saya yang S1-nya tuh teknik kimia kalau nggak salah. Tapi dia akhirnya ngambil S2 di UK soal tourism, soal pariwisata. Itu sangat bisa dilakukan karena tadi yang saya bilang teman-teman semua harus bisa mengkombinasikan apa studi S1 teman-teman semua, kemudian pengalaman apa yang teman-teman semua jalani sekarang, dan yang ketiga rencana jangka panjangnya seperti apa gitu. Nah, teman saya yang S1-nya teknik kimia dan kemudian kenapa dia ngambil tourism, dia bisa mengkombinasikan tuh apa yang dia lakukan sekarang itu ternyata nggak inline dengan studi S1-nya, sehingga dia ngambil tourism. That's why saya bilang perlu nih teman-teman semua, justru pengalaman kerja itu akan lebih memberikan nilai tambah teman-teman semua gitu. Maksimal 2 tahun lah kalian kerja dulu, terus kemudian baru ngejar S2. Karena di kalau kayak gitu teman-teman semua bisa bicara banyak tuh untuk proses aplikasi kampus maupun aplikasi beasiswa. Berarti jawaban bisa ya, Kak ya? Kesimpulannya. Bisa dong. Oke, oke. Selanjutnya kita baca pertanyaan dari Kak Dia. Mau tanya Kak, kondisi sosial politik di Indonesia sekarang menurut Kak Mujab gimana? Anak muda seperti kami bisa kasih apa di bidang ini Kak? Katanya gitu. Wah, pertanyaannya cukup ini ya Kak. Masya Allah. Ini nggak relevan, tapi gimana mau dijawab? Mengingat waktunya juga udah sedikit. Aku gini, untuk siapa nanti kita diskusi aja di DM gitu ya untuk yang soal pertanyaan ini. Karena ini kan topiknya pendidikan ya. Aku nggak mau masukin politik ya. Walaupun I'm a political scientist, tapi I respect this forum to not talking about politics. So DM aja ya. Ya, jadi untuk Kak Dia boleh nih, boleh banget nge-DM Kak Mujab ini langsung ke Instagramnya. Oke, lanjut. Dari
Al-Adawiyatun Nisa. Kak izin mau nanya langsung, boleh nggak? Boleh. Silakan nyalakan kameranya Kak Al-Adawiyatun Nisa. Maaf sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Aladawi Tunisa. Kak mau nanya dong, kan kita nih maksudnya tuh dari apalagi backgroundnya bahasa Arab gitu, sedangkan di sana kan bahasa Inggris. Lalu kayak penggunaan di sana British, ada nggak penyesuaian yang kayak mempersiapkan ke British gitu, kayak kan susah gitu di kampus atau semacamnya gitu. Kasih Kak. Ya tentu ya soal bahasa kita harus menyesuaikan gitu. Eh, jadi saya tuh baru baru belajar bahasa Inggris secara intens ya pada saat saya S1. Sebelumnya bahasa Inggris saya jauh lah. Nah, tetapi dengan proses proses belajar itu gitu setidaknya kita punya punya kemampuan gitu untuk kalau ada pertanyaan jawabnya kayak gimana dan sebagainya. Nah, pada saat saya nyampe Inggris, ternyata logat bahasa Inggrisnya tuh logat yang kalau kita di Indonesia kan selama ini kita belajar yang lebih American accent kan, instead of British accents. Dan American sama British accents itu mereka nggak cuma soal bunyinya doang, tapi kadang bahkan ada kata yang berbeda gitu. Misal kentang kita nyebutnya fries ya karena kita pakai American accents, tapi di sana chips misal kayak gitu. Jadi ada perbedaan bahkan dari segi vocabulary. Tetapi teman-teman semua percaya deh kalau udah nyemplung di sana udah bisa survive kok, bisa bisa akhirnya adaptasi gitu. Nah, saya sendiri gitu ya, walaupun ya secara IELTS tinggi terus bisa memenuhi persyaratan dan sebagainya, tetapi pada saat saya awal-awal masuk kuliah itu bahkan saya ngerasa takut untuk masuk kelas gitu. Karena nggak pede kan, nggak pede, terus kemudian ngerasa oh kayak grammar error-nya tuh banyak banget dan lain sebagainya, terus kemudian eh, nanti kalau gue ngomong terus kemudian mereka nggak paham tuh kayak gimana, ada perasaan-perasaan yang ngebuat saya tuh justru kalau mau masuk kelas tuh takut gitu. Nah, akhirnya saya pakai berbagai macam layanan di kampus gitu. Di kampus saya itu bahkan ada layanan bahasa yang bisa membantu kita untuk penyesuaian bahasa. Terus kemudian saya juga ikut layanan public speaking tapi dalam bahasa asing gitu, bahasa Inggris gitu. Karena kita kan selalu dituntut untuk bisa presentasi juga kan. Jadi saya ikut kursus public speaking di apa namanya di kampus. Dan saya juga eh, ikut konselor juga dengan BK-nya di sana atau guru BK-nya di sana untuk tahu kira-kira masalah saya itu seperti apa gitu. Tapi on top of that teman-teman semua, menurut saya orang-orang yang uh, ya orang-orang lokal itu sangat appreciate diri kita yang mau belajar bahasa mereka gitu. Jadi mereka tuh bukan orang yang kayak grammar Nazi gitu loh yang kalau lu salah lu akan dikoreksi. No 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 ini harusnya pakai vocab ini harus pakai tenses ini dan lain sebagainya. Enggak, mereka enggak kayak gitu gitu. Jadi apapun yang kita keluarkan dari mulut kita mereka akan menerima itu gitu. Jadi akhirnya ya dengan segala proses itu gitu dengan lingkungan yang mendukung ya pelan-pelan kita bisa adaptasi gitu sampai walaupun logat saya sampai sekarang belum British gitu ya masih American tapi setidaknya bisa survive lah sampai sekarang. Terjawab ya Kak Aldawiyah Tunisa pertanyaannya. Oke, melihat waktu yang terbatas, jadi di sini saya satu pertanyaan lagi aja ya Kak ya. Gimana Kak? Ya boleh. Ya, satu pertanyaan lagi, oke. Saya pilih ya. Tapi ini Ini sebelumnya yang resen. teman-teman banyak banget sih Kak yang mau nanya, tapi karena melihat waktu yang terbatas, bisa kali nanti teman-teman yang lain yang belum terjawab pertanyaannya langsung mutualan sama kamu jawabnya di Instagram ya Kak ya. Ya ini Mahfudz Amri nih dari tadi on cam nih. Boleh boleh kalau gitu di sini juga Mahfuz Amri mau bertanya langsung.
Mau bertanya langsung silakan Kak Mahfuz Amri. Oke, izin bertanya. Selam 24 jam, selamat sore waktu Kairo. Kak Mujab, sebelumnya perkenalkan saya Mahfud Amri, bisa dipanggil Amri, mahasiswa S1 Hukum Universitas Al-Azhar. Sebelumnya saya mau ini menyapa dulu Kak Mujab. Jadi kita ini asalnya sebelahan Kak Mujab. Saya berasal dari Brebes. Jadi kita sama-sama Oh, orang apa? Kita sama-sama orang tetangga ya. apa? Kita tetangga dekat, jarak cuma 1 jam lah kalau misalnya Brebes tinggalkan. Dan Iya, saya iya, lihat iya. ada orang apa kayak Mas Mujab bukan motivasi bagi saya sendiri sekarang kuliah di luar negeri. Dan ada satu hal yang memang menarik perhatian saya terkait kuliah di luar negeri walaupun saya masih S1, walaupun masih tingkat 1, tapi ada hal-hal yang ingin saya siapkan sejak dini, hal-hal yang memang mungkin saya prioritaskan untuk bisa kuliah di luar negeri, di UK, di US, atau dimanapun itu. Yaitu tentang strengthening your personal branding. Jadi sebenarnya eh, saya yakini bahwa saya personal branding itu adalah sesuatu yang memang sangat penting, yang mana eh, biasanya kita mungkin ujian secara teks, tapi mungkin yang sangat paling dinilai itu personal branding saat kita tes wawancara. Bagaimana kita menyampaikan personal branding kita ke orang yang bertanya gitu kan. Dan untuk Mujab sendiri, apakah personal branding ini sudah disiapkan sejak memang awal kuliah di UI, masuk OSIS, terus ketua OSIS di SMA 1 Selawi, terus ketua BEM UI, dan juga ketua Y2O, itu salah satu yang orang-orang ketika mungkin apply beasiswa, orang-orang bakal wah, karena memang itu tingkatnya sudah internasional. Dan kami sendiri di sini PPMI Mesir, walaupun kita menganut SGS, Student Government System, dan juga di sini banyak sekali organisasi yang bisa kita mungkin masukkan nanti ketika personal branding. Tapi apakah memang personal branding itu hal tujuan utama ketika tingkat 1 bagi kita untuk nanti apply beasiswa, atau ada hal yang lebih penting daripada itu? Lalu pertanyaan kedua, yaitu terkait mentor. Untuk mentor sendiri, saya ingin bertanya, mentor ini memang harus apakah yang sejalan linear dengan kita, harus yang memang kuliah di LS, mungkin mentor yang harus kuliah di LSA atau di UK, di USA, atau memang bisa Oke, mengambil mentor kehidupan di luar aspek kuliah seperti itu. Terima mohon kasih. maaf sebelumnya bisa lebih. Oh, sudah, sudah. Oke, sudah selesai, Oke. sudah selesai. Oke, Oke. thank you Amri. Pertanyaannya bagus terkait dengan personal branding gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang masih tingkat 1 dan lain sebagainya, saran saya adalah perbanyak memang pengalaman gitu, pengalaman di dalam maupun di luar kelas gitu. Kemudian ketika teman-teman semua akhirnya membutuhkan untuk bisa mengatur personal branding teman-teman semua, maka silakan bisa jahit pengalaman-pengalaman tersebut menjadi satu branding kalian gitu. Karena saya percaya bahwa personal branding itu bukan sesuatu yang sepenuhnya teman-teman semua rancang dan targetkan. Artinya bukan berarti saya pengen dipersepsikan sebagai pemimpin masa depan dan lain sebagainya, maka saya harus selalu jadi ketua gitu. Itu uh, di satu sisi teman-teman semua bisa melakukan itu, tetapi di sisi yang lain teman-teman semua justru harus membuka kesempatan terhadap kesempatan-kesempatan yang terbuka gitu, bisa di hadapan kalian gitu. Itu yang saya lakukan dari zaman dulu gitu, dari zaman sekolah maupun zaman kuliah S1. Meskipun saya punya target gitu, saya pengen jadi ketua BEM deh kayaknya pas di S1. Tapi saya tidak membatasi diri saya menjadi ketua BEM saja, tetapi ketika di tingkat 1 gitu ya, ikut organisasi ya saya nggak pengen langsung jadi ketua gitu. Kita ngangkat-ngangkat barang dulu lah, bersih-bersih kan, jadi seksi konsumsi, humas dan lain sebagainya. Jadi proses itu yang akhirnya membentuk kualitas diri dan kemudian pengalaman kepemimpinan yang pada akhirnya mengantarkan saya ke jalan-jalan yang lain gitu. Akhirnya jadi misal kepala departemen, naik pangkat dikit tuh ya. Jadi kepala divisi, kemudian akhirnya waktu itu saya nyalon ketua BEM tapi kalah tuh di fakultas. Kalah dulu tuh nyalon ketua BEM fakultas. Terus akhirnya jadi ketua divisi lagi. Habis itu dikasih pilihan gitu. Lu mau lulus cepet atau jadi nyalon ketua BEM nih. Udah pernah kalah kan?
aduh nanti kalau kalah lagi gimana dong gitu kan. Tapi akhirnya dengan segala macam pertimbangan waktu itu memutuskan untuk tetap maju dan alhamdulillah menang gitu. Jadi itu proses yang menurut saya di satu sisi memang direncanakan, lu punya target apa, tetapi lu jangan menutup kemungkinan terhadap kesempatan-kesempatan lain yang terbuka. Karena kesempatan-kesempatan itu akan datang seiring dengan berkembangnya kemampuan dan kapasitas kita. Kalau kita punya kualitas dan kapasitas yang baik, insya Allah kesempatan-kesempatan lain akan datang. Kemudian yang kedua, mentorship. Mentorship itu jangan terpaku pada 1 sampai 2 orang saja gitu. Karena dalam setiap orang tuh punya kelebihan dan relevansi masing-masing terhadap diri kita gitu. Jadi menurut saya nggak ada mentor yang sempurna. Lu akan bisa mendapatkan semuanya di satu sosok aja gitu. Saya punya banyak sekali mentor gitu. Misal soal public speaking, saya punya mentor saya sendiri. Soal kuliah di luar negeri, bahasa asing, saya punya mentor sendiri. Soal politik, saya punya mentor lain. Soal organisasi, saya punya mentor lain dan sebagainya. Dan itulah gunanya kita berteman dengan banyak orang, berjejaring dengan banyak orang, karena kita butuh bimbingan juga dari mentor-mentor yang sudah lebih berpengalaman gitu. Dan mentorship menurut saya adalah cara paling murah gitu untuk meraih keberhasilan karena kita nggak perlu belajar dari kegagalan terlebih dahulu gitu. Misal kalau mentor lu gagal, kan kita bisa tanya, abang dulu gagalnya karena apa? Oh berarti kan kita nggak perlu melakukan itu dong, karena dia gagal. Jadi proses mentorship itu adalah proses untuk membuat proses kita. Thank you. Terima kasih banyak Kak Mujab jawabannya. Oke, terima kasih Kak Mujab atas jawabannya. Melihat waktu yang sudah habis, sebelumnya kita apresiasi dulu buat pemateri kita hari ini yang sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat ya buat kita semua. Sampai kita punya gambaran nih gimana caranya buat dapetin beasiswa ke UK ini. Terima kasih banyak Kak Mujab. Meningkat ke acara selanjutnya. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Untuk Kak Ivan boleh Kak Rido boleh di Oke, untuk terlebih dahulu kali ya Kak. Boleh. Oke. 1, 2. Udah, ya. Sebentar. Sebentar Kak, ulang sekali lagi Kak. Kak Rido boleh ditampilkan lagi? Sertifikatnya boleh ditampilkan lagi Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Oke, thank you Mujab teman-teman atas semua. materinya Sampai hari jumpa ini. di Mohon Mesir maaf atau di banyak. Indonesia. Amin. Semoga kita bisa ketemu juga ya, Kak. Terima kasih banyak atas materinya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang-kurangnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, wah luar biasa ya pemateri kita dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nafira yang sudah berkenan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada pemateri kita yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Oke, mungkin teman-teman sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, mungkin bisa teman-teman buka kamera ya, agar kita bisa foto bersama dengan pemateri. Oke, saya hitung 1-3, teman-teman buka kamera ya. Mungkin untuk Kak Rido boleh di screenshot ya.
Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di acara webinar International Scholarship Festival 2023. Mungkin saya dari MC mohon maaf undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.